Apa katamu? Lord Hu dipenuhi dengan niat membasmi, matanya merah, dan dia tampak seperti sedang marah. Dia menatap Wei Hong dan berbicara dengan gigi terkatup. Saat ini, aku tidak terlalu menghargai kalian, Sekte Tianyi, tetapi aku akan segera menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Kalian hanyalah orang-orang munafik ketika berbicara tentang jalan yang benar. Wei Hong tidak menyangka bahwa sarkasmenya yang biasa saja akan membuat Tuan Harimau di depannya kehilangan kendali begitu banyak. Namun, dia tidak tampak takut. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit rasa dingin dan berbicara dengan ringan. Haha, anak yang sombong sekali. Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti itu. Karena kamu sangat sombong, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah dengan sekte kami. Penguasa harimau tertawa marah, ekspresinya amat dingin, dan tatapan yang diberikannya kepada Wei Hong penuh dengan niat membasmi. Ombaknya bergulung-gulung. Tiba-tiba, aura Tiger Lord berubah. Ia berubah dari sangat marah menjadi sangat tenang dalam sekejap. Aura pembasmi yang tak berujung memenuhi seluruh kekosongan. Ia melangkah maju, dan ruang itu seakan diinjak oleh kakinya. Dengan ruang sebagai pusatnya, lapisan-lapisan niat membasmi menyebar dari segala penjuru. Saat dia mengayunkan tinjunya dengan liar, lapisan-lapisan gelombang muncul dan mengelilinginya. Auranya seperti pelangi, dan kultivasinya yang mengerikan membuat gunung-gunung di sekitarnya sedikit bergetar. Kekuatan pasukan Wu tingkat ketiga menyapu daerah sekitarnya dengan sembarangan. Titik. Namun, beberapa orang lainnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, mereka mundur ke belakang dan berdiri di sudut lain dengan sangat sadar, sehingga Wei Hong tidak mungkin melarikan diri. Gelombang yang tak berujung jatuh dari langit dan mengelilingi Tiger Lord. Gelombang itu bergulung-gulung. Saat momentum Tiger Lord semakin kuat, ia memadatkan gelombang itu menjadi pedang hujan, menghantam Wei Hong. Wajah Wei Hong sedikit berubah, tetapi dia tidak panik. Meskipun kekuatan Tiger Lord memang terlalu mengerikan, dan bahkan lawan terkuat yang pernah dilihat Wei Hong kecuali Hua Long, hanya dengan bertarung dengan lawan seperti itu, Wei Hong dapat mengetahui di mana celahnya. Xie Tian sudah berada di tangan Wei Hong. Melihat pedang salju yang mengelilinginya, Wei Hong memejamkan matanya sedikit, dan auranya menjadi sangat dingin. Semangat bela dirinya yang kuat membumbung tinggi ke langit, dan aura pembasmi yang tidak lebih lemah dari aura Tiger Lord keluar dari tubuh Wei Hong. Yang lebih mengejutkan Tiger Lord adalah aura dingin yang keluar dari tubuh Wei Hong. Akibatnya, pedang hujan itu langsung membeku sebelum bisa mendekati Wei Hong. Lumayan, kamu benar-benar bisa menangkis seranganku lagi. Tiger Lord mendengus dingin saat ini. Itu tampak seperti pujian, tetapi seluruh ekspresinya sangat dingin. Dia menarik tangannya dengan keras lagi. Cahaya memancar dari ujung jarinya dan mengembun menjadi cahaya setinggi puluhan ribu kaki, yang akan mengelilingi Wei Hong dengan erat. Ah! Wei Hong berteriak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika 10 sinar cahaya hendak menutupi Wei Hong, sosok Wei Hong telah bergegas keluar, datang ke depan Raja Harimau, dan melompat tinggi. Dia meninju, dan naga hijau itu melingkari tubuhnya, dan kelima jarinya berubah menjadi cakar naga, mencengkeram Raja Harimau dengan ganas. Kau mencari kematian. Melihat Wei Hong benar-benar menyerbu keluar, mata Tiger Lord berkilat kaget, lalu. Ketika dia melihat Wei Hong benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dengan tarikan ringan telapak tangannya yang besar, dia langsung menggenggam kinglong milik Wei Hong di tangannya. Ledakan. Di antara mereka berdua, terjadi tabrakan berulang-ulang dan ledakan besar, menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua mengeluarkan gelombang suara yang menghancurkan, dan udara pun meledak. Serangan seperti itu bukanlah pertarungan antara seorang prajurit bela diri dan seorang kultivator bela diri yang terhormat, tetapi jelas merupakan pertarungan antara prajurit bela diri. Tiger Lord tampak sedikit acuh tak acuh, tetapi tetap santai. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan tenang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bergabung dengan Sekte Tianyi kami, aku tidak akan membasmimu. Meskipun Tiger Lord tampak tenang, hatinya dipenuhi gelombang yang tak berujung. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya, yang hanya memiliki sepertiga dari kekuatannya, dapat menahan serangannya. Anak laki-laki di depannya memang lebih kuat dan memiliki banyak trik. Aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah murid Sekte Yangshan. Lagi pula, jika kau berani membasmiku, kakak senior Hualong tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Wei Hong berbinar, lalu tiba-tiba menyeringai. Pada saat yang sama, dia memegang token Sekte Yangshan di tangannya dan berteriak keras. Sekte Yangshan. Setelah mendengar perkataan Wei Hong,
ekspresi Tuan Hu menjadi semakin dingin, dengan niat membasmi yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Anak laki-laki di depannya sebenarnya adalah anggota Sekte Yangshen. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Yangshen benar-benar menyembunyikan orang seperti itu. Dengan cara ini, Sekte Yangshen sudah memiliki Hualong. Jika anak laki-laki ini tumbuh dewasa, itu pasti akan merugikan posisi dominan Sekte Tianyi. Kalau begitu, kamu bisa meninggal dengan tenang. Aura Tiger Lord begitu mengerikan saat ini. Melihat Wei Hong di depannya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menahan diri. Di udara, dia berjalan menuju Wei Hong selangkah demi selangkah dengan langkah yang agak teratur, seluruh tubuhnya melayang di udara. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan menebas Wei Hong dengan ganas. Cahaya telapak tangan itu menghancurkan ruang, dan perisai pelindung yang dipadatkan Wei Hong langsung hancur oleh telapak tangan ini. Pada saat yang sama, cahaya telapak tangan itu menghantam Wei Hong dengan keras, dan Wei Hong terlempar sebelum dia bisa menyerang. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi tubuh Wei Hong begitu kuat sehingga jika itu orang lain, dia akan terbasmi oleh telapak tangan ini. Namun, Wei Hong hanya menderita luka ringan. Kekuatan fisik yang tidak normal seperti itu juga mengejutkan Tiger Lord. Wah, kali ini kamu pasti akan mati. Tiger Lord jatuh ke dalam kondisi haus darah, dengan aura mengerikan yang tak berujung. Dia membentuk segel rumit dengan tangannya dan menepuknya dengan ringan. Cahaya tak berujung ditaburkan oleh Tiger Lord, dan Wei Hong langsung tersedot ke dalamnya. Cahaya yang tersebar itu begitu kuat sehingga Lord Tiger hanya perlu menarik Wei Hong dengan ringan, membuatnya kehilangan kekuatan untuk melawan. Wei Hong ingin bergegas keluar dengan menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi bagaimana mungkin Lord Tiger membiarkannya melakukannya. Dia menarik pelan dengan kedua tangannya, lalu terdengar lolongan panjang, bercampur dengan serangan jiwa dalam lolongan itu, yang membuat Wei Hong merasa pusing. Kemudian, dia melihat Tiger Lord mendorong pelan dengan kedua tangannya, dan aliran api yang mengamuk keluar dari lengannya. Lord Tiger tidak lagi menahan diri. Setelah pertarungan ini, dia sudah tahu kekuatan sebenarnya dari anak laki-laki di depannya. Selain itu, jika dia mengulur-ulur waktu lagi, beberapa orang yang lewat mungkin akan melihatnya, yang akan menjadi kontraproduktif. Wei Hong berteriak keras dan berusaha melepaskan diri, namun celah di wilayah kekuasaannya terlalu besar. Wei Hong tidak dapat melepaskan diri dari Lai. Kobaran api yang mengerikan menyelimuti Wei Hong. Tinjunya pun terlepas dengan kekuatan dahsyat. Dia berteriak dengan marah, bagaikan seorang penguasa dengan kekuatan yang besar. Engah. Namun, jarak antara keduanya masih terlalu besar. Wei Hong terlempar dan memuntahkan darah. Namun, Tiger Lord tetap tenang dan menyerang dengan satu telapak tangan lagi, menyebabkan ruang itu meledak. Pukulan ini juga membuat Wei Hong, yang terhempas mundur, mengubah ekspresinya secara drastis. Setelah merasakannya, Wei Hong menggertakkan giginya dan tidak melawan. Sebaliknya, dia terkena telapak tangan dan menyemburkan darah lagi. Namun, kecepatannya meningkat dan dia terbang ke arah lain lagi. Mengapa kamu tidak membiarkanku mengambil tindakan? Seber menunjukkan sedikit ketidakpuasan di Pearl of Pluto. Awalnya, selama pertarungan antara Wei Hong dan Tiger Lord tadi, Seber ingin mengambil tindakan langsung, tetapi Wei Hong menghentikannya. Mengabaikan raungan Seber, Wei Hong bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di udara, ia menggunakan dorongan untuk berbelok dan melesat maju. Namun, tepat di depannya ada seorang lelaki tua berjubah merah, menghalangi jalan Wei Hong. Palem pasir harimau. Lelaki tua berjubah merah itu melihat Wei Hong berlari ke arahnya dengan sedikit ejekan di wajahnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan mengulurkan kedua telapak tangannya, berubah menjadi seekor harimau dan mencoba menelan Wei Hong. Tebasan es. Wei Hong tidak menunggu dirinya sendiri untuk menenangkan diri, Xie Tian menebas langsung ke harimau itu. Konsepsi artistik es yang tak berujung melekat pada cahaya itu, dan harimau itu terbasmi tanpa peringatan apapun. Cahaya bilah pedang itu masih tidak berhenti, dan menebas ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Seber. Dengan membelakangi Raja Harimau dan yang lainnya, Wei Hong berteriak pelan, dan Seber sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia terbang keluar dari dada Wei Hong dan langsung meraih lelaki tua berjubah merah itu. Kemudian, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan melarikan diri. Apa? Pada saat ini, Tuan Hu benar-benar merasa sedikit ngeri. Orang tua berjubah merah itu adalah tangan kanannya, dan kekuatannya tidak terlalu lemah. Di antara para kultivator kelas 1 pasukan Wu, dia juga dianggap sebagai seorang master. Namun, dia ditangkap dengan mudah. Orang dewasa. Ketiga bayangan gelap di belakangnya muncul, menatap ke arah Tiger Lord dan bertanya dengan suara rendah.
Kejar dia. Kita tidak boleh membiarkan anak ini lolos. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh yang tangguh bagi Sekte Tianyi kita. Lord Hu memiliki ekspresi dingin yang tidak biasa di wajahnya, menatap Wei Hong yang berlari liar di kejauhan. Dengan sebuah perintah, sosoknya menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung yang terkondensasi di tangannya meraih ke arah Wei Hong. Wah! Wei Hong membalas dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan serangan Tiger Lord. Dia memuntahkan darah lagi, tetapi jarak antara dia dan Tiger Lord semakin jauh. Namun, Wei Hong sama sekali tidak terlihat lemah, dan kecepatannya meningkat lagi. Kau memang mampu, tapi sekuat apapun dirimu, aku akan membasmimu hari ini. Bekas luka di wajah Tiger Lord sangat menakutkan. Pada saat ini, dia tampak hidup, gemetar. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam, dan kecepatannya bahkan mencapai kecepatan cahaya. Dia menutup jarak dengan Wei Hong lagi dan mengejarnya dengan saksama. Tampaknya dia dipukul berkali-kali oleh Tiger Lord, tetapi Wei Hong sendiri tahu bahwa lukanya tidak serius. Saat bertarung dengan Tiger Lord, Wei Hong tidak membiarkan Seber mengambil tindakan. Dia hanya ingin menguji kekuatannya sendiri. Sekarang hasil dari pengujian tersebut adalah bahwa celahnya sangat besar. Nima, seberapa kuat ketiga bayangan hitam itu? Wei Hong tidak berani berhenti dan bertarung, bukan karena dia takut pada Tuan Hu, tetapi karena dia tidak dapat memperkirakan kekuatan dari tiga bayangan hitam yang tiba-tiba muncul. Oleh karena itu, jika pertempuran hidup dan mati benar-benar terjadi, Wei Hong takut dia akan berakhir sia-sia. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakangnya, melihat Wei Hong berlari semakin kencang, ekspresi Tiger Lord menjadi dingin. Dia menyerang dengan satu telapak tangan demi satu, menghancurkan seluruh ruang dan memaksa Wei Hong untuk melambat. Orang pembawa sial, kalau begini terus, aku takut aku akan terluka parah sebelum sempat melarikan diri. Wei Hong, yang terhimpit oleh udara, kembali menyemburkan seteguk darah. Tatapan kejam melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin Seber, selanjutnya, mari kita simpan sebanyak mungkin orang. Setelah merasakan tidak ada seorang pun di sekitar, Wei Hong mendarat di puncak gunung. Dia berbalik dan menatap Tiger Lord yang mengikutinya dari dekat. Ekspresinya sedikit bermartabat. Melihat Wei Hong tidak melarikan diri, Tiger Lord juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Bekas luka di wajahnya bergetar. Haha, kenapa kamu tidak melarikan diri? Wei Hong tidak berkata apa-apa. Dia tidak cukup sombong untuk mempertahankan Raja Harimau, tetapi dengan dua orang di belakangnya dan tiga bayangan hitam, Wei Hong merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus mempertahankan satu. Memikirkan hal ini, sambil menatap dua orang yang masih mengejar dari belakang dan tiga sosok bayangan yang sudah datang, Wei Hong tersenyum sinis, tidak berkata apa-apa, melainkan menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Tuan Harimau dan sosok bayangan itu. Cahaya yang menyilaukan itu menyelubungi mereka berempat, dan melihat Wei Hong begitu sombong, wajah Tiger Lord berkelebat dengan ekspresi mengejek, menatap cahaya yang membombardirnya, dia menjentikkan jarinya pelan dan menghalangi serangan Wei Hong. Desir, desir, desir. Tiga bayangan hitam lainnya semuanya memancarkan pedang, dan serangan Wei Hong dengan mudah dipatahkan. Namun, kemudian, senyum tersungging di mulut Wei Hong, dan tiba-tiba partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di All Wei Hong. Seperti belalang, partikel-partikel kecil itu mengelilingi keempat orang itu dengan erat. Ada ribuan partikel perak kecil. Belum lagi Tiger Lord, bahkan tiga pria bayangan hitam yang pandai membasmi tidak menganggapnya serius. Dia masih bersiap untuk menganggapnya enteng. Melihat aksi keempat orang itu, Wei Hong tiba-tiba bergerak dan mengejar dua prajurit yang tersisa yang kultivasinya tidak terlalu tinggi. Pada saat bergerak, dia berteriak dingin ledakan. Meletus, meletus, meletus. Serangkaian teriakan ringan keluar dari kedalaman tenggorokan Wei Hong. Pada saat ini, terlihat bahwa ribuan partikel kecil benar-benar menempel pada tubuh empat orang. Bahkan ketiga pria bayangan hitam itu juga terjebak dengan banyak partikel kecil. Pada saat ini, semuanya meledak sepenuhnya. Tampaknya partikel-partikel yang sangat kecil itu, dengan kekuatan ledakannya, membuat Tiger Lord tampak ketakutan. Ledakan ribuan partikel perak itu tampaknya telah meledakkan seluruh ruang, terutama partikel-partikel perak yang menempel pada mereka berempat, yang membuat mereka tampak sangat malu. Terlebih lagi, ribuan partikel perak ini tidak meledak pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, mereka meledak lapis demi lapis seolah-olah saling menumpuk, menghalangi keempat orang itu dengan sempurna. Memanfaatkan waktu ini, Wei Hong tiba di depan dua orang yang akan datang dalam sekejap mata.
Keluar, waktunya tidak banyak. Yaksa terbang berkepala 3 dan Seber menyerang pada saat yang sama. Kedua orang yang tidak beruntung itu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali dan ditarik ke dalam mutiara Pluto. Ketika Raja Harimau dan keempat rekannya bergegas keluar dengan sangat malu, mereka mendapati bahwa Wei Hong sedang menatap mereka dengan senyum di wajahnya dari kejauhan. Karena mereka kehilangan pendengaran dan penglihatan mereka dalam ledakan itu, mereka berempat tidak tahu bahwa dua orang yang tersisa telah ditarik ke dalam mutiara Pluto. Lord Hu merasa bahwa dia sedang ditipu. Dia menatap Wei Hong dengan amarah yang membara dalam kemarahannya. Dengan pukulan yang dahsyat, dia menerobos langit dan tiba di depan Wei Hong sebelum dia bisa bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan benturan keras itu, orang dapat mendengar dengan jelas suara tulang patah di lengan Wei Hong. Tanpa rasa terkejut, dia terpental lagi. Pada saat Wei Hong terpental mundur, tiba-tiba, kulit kepalanya mati rasa dan hawa dingin menjalar di hatinya. Tanpa mempedulikan hal lain, Wei Hong berhenti dan melangkah mundur ke samping. Desir, di tempat Wei Hong baru saja mundur, cahaya pedang tajam menembus bayangan Wei Hong, dan ini baru permulaan. Wei Hong menggunakan teknik Demon Peng dan berputar cepat, dan keterampilan pembasmian yang mengerikan dari tiga pria bayangan hitam akhirnya terungkap. Wei Hong menghindar sedikit lebih lambat, dan lengan kanannya langsung tertusuk. Pada saat ini, di Pearl of Pluto, Seber dengan panik memurnikan 3 orang Tiger Lord yang telah ditangkap. 3 yaksa terbang di sampingnya memiliki keserakahan di mata mereka dan sangat bersemangat. Mereka dengan gila-gilaan menyerap esensi darah ketiga pria itu, dan kultivasi mereka juga meningkat selangkah demi selangkah. Di satu sisi, Seber sedang memurnikan ketiga orang itu, dan di sisi lain, di Sungai Neraka, ia memegang sejumlah ramuan tak tertandingi di tangannya dan menembakkannya ke mulut 3 yaksa terbang. Merasakan situasi berbahaya di luar, Seber secara alami mengerti bahwa ia harus meningkatkan kultivasi 3 yaksa terbang sesegera mungkin. Mengaum, yaksa terbang emas ini adalah yang pertama mencapai tingkat prajurit militer. Pada saat ini, ia melihat ke langit dan meraung. 2 sayap di tubuhnya berubah menjadi emas, dan 2 gigi tajam panjang terlihat di mulutnya. Seluruh tubuhnya telah tumbuh lebih dari 1 ukuran. Ekspresi Seber sangat gembira. Dia tidak peduli dengan kegembiraannya saat ini. Dia hanya melambaikan tangannya dan berteriak keras ayo. Wei Hong di luar tampak sangat acak-acakan, dengan bekas pedang dan darah di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat menakutkan, dan wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya semakin cerah. Aura pembasmi memenuhi langit. Lord Tiger berteriak keras, dan tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya. Ketika pedang itu keluar, pedang itu benar-benar memancarkan sedikit warna merah darah. Ketika dia memegangnya di tangannya, niat membasmi yang mengerikan tak berujung memenuhi seluruh langit, dan langit tampak diwarnai merah. Bercampur dengan niat membasmi yang tak berujung, bola merah menyelimuti Wei Hong. Pada saat ini, Tiger Lord semakin ketakutan. Anak di depannya seperti orang abadi. Setiap kali dia hendak membasminya, dia dengan mudah dihindari. Selain itu, serangan jiwa Tiger Lord sama sekali tidak berguna. Desir, cahaya pedang yang mengerikan itu membuat ekspresi Wei Hong berubah drastis, dan dia sepenuhnya diselimuti, tidak dapat bergerak sama sekali. Namun, jika berita tentang kemampuan bertarung Wei Hong menyebar, akan sulit bagi orang untuk mempercayainya. Meskipun ketiga bayangan hitam itu memiliki tingkat kultivasi tingkat pertama Wu Jun, kekuatan tempur mereka sebenarnya cukup mengerikan, dan Master Hu hanya berada di tingkat ketiga Wu Jun. 4 prajurit dengan tingkat kultivasi Wu Jun tidak dapat membasmi seorang prajurit di tingkat ke-9 Wu Jun. Dengan kekuatan tempur seperti itu, saya khawatir hanya beberapa jenius yang dapat menandinginya. Merasakan aura berbahaya, Wei Hong tiba-tiba menjadi tenang. Ia tidak lagi mempedulikan serangan 3 bayangan hitam itu. Melihat serangan Tiger Lord, Wei Hong menebas dengan pedangnya, lalu menggunakan pedang Lianxin yang dicampur dengan Ice Slash. Kedua pedang itu saling tumpang tindih dan membekukan seluruh kehampaan. Basmi, basmi, basmi. Teriakan terdengar dari pedang merah menyala milik Lord Tiger, dan teriakan melengking itu mengganggu jiwa Wei Hong. Jika itu adalah orang dengan kekuatan jiwa yang lemah, teriakan melengking dari jiwa-jiwa yang dizalimi ini saja sudah cukup untuk membuat orang kehilangan akal sehatnya. Namun, orang yang ditemui Tiger Lord sekarang adalah Wei Hong. Benturan cahaya pedang dan cahaya pisau menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Wei Hong memuntahkan darah lagi dan terpental mundur. Melihat Wei Hong memuntahkan darah, Tiger Lord ingin mengutuk dalam hatinya. Sial, aku memuntahkan begitu banyak darah, tapi makin banyak aku memuntahkannya,
makin bertenaga aku, dan makin kuat aku jadinya. Lord Hu mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa inilah akhirnya. Pada saat Wei Hong terbang mundur, ketiga pria bayangan itu telah memanfaatkan kesempatan itu. Tiga pedang keluar pada saat yang sama, dan cahaya pedang muncul dan menghilang secara misterius. Bahkan Lord Hu merasa sulit untuk menghadapinya, apalagi Wei Hong yang sudah terluka parah. Ya, Wei Hong memang tidak bisa menghindar saat itu. Tepat saat dia merasa akan dibasmi, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Kemudian, Wei Hong benar-benar diangkat. Pada saat yang sama, terdengar suara senjata beradu. Melihat Flying Yaksa yang telah tumbuh lebih besar, terutama dua taring panjang di mulutnya, ia tampak seperti zombie. Namun, Wei Hong tidak punya waktu untuk menghela nafas. Ia hanya melihat Flying Yaksa, memegang garpu baja emas, mengeluarkan raungan panjang, dan energi ibel yang tak berujung menyembur keluar dari garpu baja, memaksa tiga pria bayangan hitam itu mundur. Setan! Tiger Lord berteriak, seluruh wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Aku tidak pernah menyangka kau berani berkolusi dengan para ibel. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meskipun dia berkata demikian, bagaimana Wei Hong bisa menyembunyikan keserakahan di mata Raja Harimau? Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata dengan enteng, sepertinya kalian semua dari Sekte Tianyi adalah orang yang sama. Kita harus membasmi orang ini dan mengambil jiwanya. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar bisa mengendalikan ibel. Hehe, ini benar-benar pencapaian yang hebat. Semakin Tiger Lord memikirkannya, semakin bersemangat dia. Karena Wei Hong adalah murid Sekte Yangshen dan tidak memiliki energi ibel, maka ini adalah satu-satunya penjelasan. Karena itu, Tiger Lord mengeluarkan raungan panjang dan mendekati Wei Hong lagi. Desir, desir. Pada saat ini, dua yaksa terbang lainnya tiba-tiba muncul, dan garpu baja perak menghalangi Tiger Lord, menyebabkan Tiger Lord akhirnya mengubah ekspresinya. Setelah melihat kemunculan tiga yaksa terbang yang lebih besar, meskipun Wei Hong tidak tahu apa yang sebergunakan, hatinya merasa sangat tenang. Dia menatap dingin ke arah Lord Tiger di kejauhan, dengan niat membasmi di matanya. Woof, woof, Wei Hong, apa kabar? Apa kamu terkejut? Pamanmu benar-benar jago dalam hal ini. Suara seberdeser kembali terdengar di benaknya, tetapi Wei Hong kali ini mengabaikannya. Sebaliknya, dia memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya, melangkah maju tanpa ragu-ragu, dan menyerang Tiger Lord. Biarkan salah satu dari dua yaksa terbang itu berhadapan dengan manusia bayangan hitam, sementara Wei Hong dan yang lainnya mengepung cyber. Xie Tian di tangannya menari-nari liar, dan sinar pedang yang terang menyelimuti Lord Tiger. Yaksa terbang lainnya juga mendesak garpu baja perak, dan energi ibel menyelimuti Lord Tiger. Aku benar-benar meremehkanmu. Lord Tiger berteriak dingin, dan setelah panik sebentar, dia langsung kembali normal. Dia dengan lembut membalikkan tangannya, dan tiba-tiba tombak perak muncul di tangannya. Tombak itu memancarkan cahaya perak, dan saat energi bela diri Lord Tiger disuntikkan ke dalamnya, seekor ular roh ilusi muncul. Mengaum, kulihat Tiger Lord melesat maju dengan ganas, ular roh itu meraung, mulutnya terbuka lebar, dan ular-ular roh kecil keluar dari mulutnya, yang dalam sekejap mata menjerat serangan Flying Yaksa di dalamnya. Ular itu seperti ular roh yang berwujud, mengeluarkan suara-suara tajam yang menusuk, yang menyebabkan serangan Wei Hong terhenti. Pedang itu menebas ular roh itu tetapi tidak membelahnya menjadi dua, yang membuat Wei Hong tampak semakin ketakutan. Kau bisa beristirahat dengan tenang jika kau mati di bawah tombak ular rohku. Master Hu memegang tombak di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Suara arogan dan mendominasi keluar dari mulutnya. Dia dengan lembut mengangkat tombak itu lagi, dan seekor ular roh besar berubah menjadi tombak itu di udara. Sebelum Wei Hong bisa bereaksi, tombak itu terhempas. Wah, yaksa terbang itu juga terkena tombak dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, Tiger Lord berada di atas angin. Sambil memegang harta karun itu, Tiger Lord tak terhentikan. Dia menatap Wei Hong yang terbang mundur. Dengan niat membasmi di matanya, dia melangkah maju dan mengikuti Wei Hong dari dekat. Ular roh itu menari dan menjerat Wei Hong. Melihat serangan Tiger Lord, Wei Hong tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dengan teriakan ringan, dua palu muncul dari udara tipis di tangannya. Melihat Tiger Lord mengikuti dari dekat, tatapan tajam melintas di matanya. Dia mendesak kedua palu itu, dan kilat pun berhamburan dari kehampaan. Berfokus pada kedua palu itu, Wei Hong berteriak dan meledakkannya ke arah ular roh itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi benturan keras,
Tetapi kultivasi Wei Hong terlalu lemah, dan dia dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Tiger Lord. Namun, Tiger Lord sama sekali tidak merasa santai. Melihat ketiga bayangan hitam itu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, Tiger Lord tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Memikirkan hal ini, sambil menatap Wei Hong, Raja Harimau menggertakkan giginya. Dia mendorong tombak ular di tangannya hingga batas maksimal. Ular besar di udara, saat Raja Harimau dengan panik mendorong energi bela diri, ular-ular kecil juga muncul. Meskipun kekuatan guntur Wei Hong terlalu ganas, masih mustahil untuk mencekik mereka semua. Namun, ketika Wei Hong melihat bahwa medan perang lain telah sepenuhnya diunggulkan karena penambahan Flying Yaksa lainnya, dia tidak lagi cemas. Sebaliknya, dia menggunakan teknik Peng Ibel dan menghindar ke kiri dan kanan dengan sosok yang anggun. Anak yang licik sekali. Pada saat ini, Tuan Harimau tampak sedikit kesal dan mengumpat dalam hatinya, tetapi dia mengerti bahwa jika dia ingin membasmi Wei Hong lagi, dia masih memiliki kesempatan, tetapi harganya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Wah, kalau aku melihatmu lagi lain kali, aku akan membasmimu. Setelah menyadari hal ini, Tiger Lord berteriak dingin dan pergi dengan cepat. Menurutnya, kali ini, dia benar-benar menamparkan wajahnya sendiri. Belum lagi membasmi Wei Hong, dia juga kehilangan 3 anak buahnya. 3 orang bayangan lainnya juga menghilang dalam sekejap setelah menerima perintah. Wei Hong tidak membiarkan mereka mengejarnya. Meskipun dia bisa bertahan begitu lama, tingkat kultivasi Tiger Lord ada di sana. Oleh karena itu, cukup sulit bagi Wei Hong untuk menahan mereka. Jika mereka gagal bertahan dan mengungkap sebar, maka itu akan sangat berharga. Setelah melihat Tiger Lord pergi, Wei Hong merasa lega dan menghela napas panjang. Namun, ketika dia melihat 3 yaksa terbang di depannya, yang telah mencapai pangkat kedua di pasukan militer, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Dengan kekuatan yang hanya berada di peringkat ke-9 Martial Honor, dia sebenarnya memiliki 3 Flying Yaksa dengan tingkat kultivasi peringkat kedua Martial Army. Siapapun yang mendengar tentang ini, tidak ada yang berani mempercayainya. Jika ini diketahui orang lain, mungkin akan terlalu mengejutkan bagi dunia. Wei Hong, kau hanya berpikir untuk tidak ingin mengungkap identitasku, tetapi pernahkah kau berpikir jika penguasa harimau ini melarikan diri, maka keberadaanmu akan terbongkar. Seber keluar dari tubuh Wei Hong, menatap Wei Hong, dan berkata dengan sedikit khawatir. Haha, memangnya kenapa aku sudah mengukir adegan dia mengejarku ke dalam manik memori. Lagi pula, aku memang akan membuat keributan besar di Sekte Tianyi. Hehe. Aku ingin melihat seperti apa ekspresi Hua Long saat dia melihatku sekarang. Wei Hong tertawa, menunjukkan sedikit ketidakpedulian, terutama saat dia menyebut Hua Long, ada kilatan kemarahan di matanya. Wei Hong tentu saja tidak bisa melupakan penghinaan Hua Long dengan mudah. Wei Hong yakin jika diberi cukup waktu, dia tidak perlu menunggu selama 3 tahun. Selain itu, kekuatannya saat ini sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia tidak perlu bersikap rendah hati. Terlebih lagi, jika Sekte Yang Shen bahkan tidak bisa menoleransi dia dalam hal ini, maka itu benar-benar mengecewakan. Mampu menjadi salah satu dari 10 sekte teratas di domain Xuan Kong, Master Sekte tidak bisa menjadi orang bodoh dengan cara apapun. Ada kilatan di mata Wei Hong, dan dalam sekejap mata, dia telah memperhitungkan segalanya. Oleh karena itu, Wei Hong tidak memiliki kekhawatiran apapun saat ini. Sebaliknya, seringai muncul di sudut mulutnya. Karena Hua Long sekarang mengendalikan Sekte Yang Shen dan juga berhubungan baik dengan Sekte Tianyi, dan ingin menetapkan beberapa aturan, bagaimana mungkin Wei Hong melakukan apa yang diinginkannya. Omong kosong bahwa seorang pria membalas dendam bahkan 10 tahun kemudian sama sekali tidak dihiraukan oleh Wei Hong. Menurutnya, balas dendam harus dilakukan saat itu juga. Meskipun kekuatannya tidak cukup sekarang, balas dendam apapun yang bisa dia lakukan adalah hal yang baik. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jika dia dengan sengaja bersikap rendah hati dan menahan diri, itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dimaafkan menurut pendapat Wei Hong. Selanjutnya, aku ingin melihat bagaimana kamu, Hua Long, akan merespons. Memikirkan hal ini, Wei Hong mengambil yaksa terbang berkepala 3 itu, lalu mempercepat lajunya dan terbang menuju ke arah gerbang Tianyi. Hal yang paling mendesak adalah Wei Hong tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan ingin menyelamatkan Xiao Ye terlebih dahulu, atau lebih tepatnya, menemukan Xiao Ye terlebih dahulu. Meskipun Ibel telah bangkit kembali akhir-akhir ini,
mereka tidak dapat membuat gelombang besar di bawah pengepungan menyeluruh dari Sekte Yangshan dan Sekte Tianyi. Ya, harus kukatakan bahwa Hua Long memang sangat kuat. Dia adalah seorang jenius yang belum pernah dilihat oleh Sekte Yangshan selama 100 tahun. Tapi ini bukan hal yang baik bagi kita. Hua Long bahkan lebih bertele-tele daripada Sekte Tianyi. Dia sebenarnya ingin membuat aturan baru di seluruh domain tertunda. Apa yang bisa kita lakukan? Dia berhubungan baik dengan Sekte Tianyi. Siapa yang tidak akan setuju dengan usulan yang diajukan oleh dua sekte besar saat para ibel datang? Wei Hong duduk di sudut restoran yang tidak mencolok, mendengarkan beberapa orang berdiskusi. Dia juga mendapat gambaran umum tentang apa yang terjadi di Suspended Domain selama lebih dari setengah tahun saat dia pergi. Hal ini membuat Wei Hong merasa sedikit cemas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Hua Long akan berkembang begitu cepat. Bisakah kita benar-benar membiarkan Hua Long bertindak seperti ini? Pada saat itu, seorang pria berbadan besar di restoran itu, yang jelas-jelas mabuk, membanting meja dan berbicara dengan keras. Suara yang luar biasa keras itu bergema di seluruh restoran, dan setelah mendengar kata-katanya, wajah beberapa orang berubah drastis, dan beberapa bahkan dengan lembut menarik pakaian pria besar itu, memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara lagi. Namun, jelas bahwa di bawah pengaruh alkohol, pria besar itu mungkin telah tertekan terlalu lama, dan dia sama sekali tidak peduli dengan nasihat orang lain. Sebaliknya, dia mengambil sebotol anggur dan melemparkannya ke tanah. Wah, suara botol anggur pecah membuat restoran itu hening. Hanya suara lelaki besar itu yang sedikit meraung bergema. Apakah itu berarti jika kamu tidak mengikuti aturannya, kamu adalah ibel aku, Feng Yunhe, mungkin bukan orang baik, tetapi aku tidak pernah membasmi orang yang tidak bersalah. Namun, hanya karena aku menentang Sekte Tianyi, Hua Long benar-benar mengirim orang untuk memburuku. Apakah itu berarti Sekte Yangshan telah menjadi guk-guk Sekte Tianyi? Wei Hong sedikit mengernyit, dan menggelengkan kepalanya pelan melihat keberanian Feng Yunhe. Bertingkah seperti ini di wilayah Sekte Tianyi jelas merupakan irama mencari kematian. Tepat ketika semua orang berkeringat karena keberanian Feng Yunhe, pada saat ini, mereka melihat beberapa orang berpakaian putih perlahan naik ke lantai 2. Pemimpinnya tersenyum dan tidak memiliki semangat bela diri. Sebaliknya, dia tampak tidak berbahaya. Namun, setelah melihat kelima orang itu naik ke atas, lantai 2 yang masih ramai dibicarakan tiba-tiba menjadi sunyi, dan wajah Feng Yunhe sedikit berubah ketika melihat orang-orang datang, dan dia hampir sadar. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi berkata dengan dingin, kepalaku benar-benar berharga, bahkan kamu Liangshan telah mengirimnya. Haha, kepalamu tidak berharga, tetapi mulutmu berharga. Jika kamu terus memfitnah hubungan antara Sekte Tianyi dan Sekte Yangshan, aku khawatir banyak orang akan salah paham. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk mengambil kepalamu hari ini, aku hanya ingin mengambil lidahmu. Pemuda berpakaian putih, yang bernama Liangshan, tersenyum tipis, dan sebuah kipas kertas muncul di tangannya. Dia menatap Feng Yunhe dan terkekeh. Meskipun Liangshan sedang tertawa, tidak ada jejak niat membasmi dalam kata-katanya, tetapi rambut Feng Yunhe berdiri tegak, dan dia melangkah mundur, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan sebuah pedang perak muncul di tangannya, dan sosoknya menghilang seketika. Ekspresi Wei Hong sedikit berubah saat ini, karena kecepatan Feng Yunhe terlalu cepat. Wei Hong tidak bisa merasakan keberadaannya. Pada saat ini, Liangshan hanya tersenyum tipis, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan menarik dengan kedua tangan, dan tiba-tiba jaringan kabel yang padat muncul di sekelilingnya. Kabel jaringan emas itu memancarkan cahaya dingin, seolah-olah menembus udara. Liangshan masih tersenyum, dan berkata dengan tenang, Feng Yunhe, kecepatanmu bahkan lebih cepat daripada burung bangau, tapi aku tidak tahu apakah kau masih bisa terbang saat ini. Feng Yunhe muncul kurang dari 1 meter dari Liangshan, dengan anggota tubuhnya terjerat oleh garis-garis kisi emas. Meskipun dia mengayunkan pedang perak, dia hanya memotong beberapa garis emas. Hanya dengan satu gerakan, atau bahkan kurang dari satu gerakan, Feng Yunhe ditundukkan dengan sangat telak oleh Liangshan. Beberapa penonton juga merasa sedikit takut. Kultivasi Feng Yunhe berada di level ke-9 Martial Honor, dan Liangshan jelas belum menembus level Martial Army. Namun, dengan level kultivasi setengah langkah ke Martial Army, dia begitu kuat sehingga dia layak menjadi murid Sekte Tianyi. Liangshan berada dalam peringkat 100 teratas di Sekte Tianyi. Sekte Tianyi mengirimnya keluar, jelas bermaksud membasmi Feng Yunhe. Kecepatan Feng Yunhe dapat dikatakan berada di bawah level Wujun, dan hanya ada sedikit saingan. Tidak mengherankan jika Sekte Tianyi mengirim Liangshan keluar.
Sepertinya Feng Yunhe benar-benar dalam masalah. Setelah mendengar pembicaraan beberapa orang, Wei Hong menatap Liang Shan yang siap menyerang lagi. Ia berpikir sejenak, lalu ia menebas dengan pedang Xie Tian di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Liang Shan hendak memotong lidah Feng Yunhe, tiba-tiba ia merasakan bahaya di dalam hatinya. Kemudian, tekanan mengerikan yang datang dari belakang membuat ekspresi Liang Shan berubah drastis. Ia tidak peduli dengan hal lain dan langsung bergerak. Di tempatnya, cahaya bilah pedang tebal muncul dari udara tipis. Cahaya bilah pedang yang mengerikan itu langsung membelah lantai dua restoran menjadi dua bagian. Kabel jaringan emas Liang Shan juga terputus oleh bilah pedang itu. Pada saat ini, Wei Hong datang ke sisi Feng Yunhe dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia langsung menarik Feng Yunhe, melakukan Demon Peng Jue, dan berjalan keluar. Karena runtuhnya restoran, bagian dalam restoran menjadi kacau. Liang San, yang dipaksa mundur oleh cahaya pedang, tidak lagi memiliki senyum di wajahnya, dan matanya sangat suram. Mau pergi. Liang Shan berteriak dingin saat ini dan tiba-tiba menutup matanya. Ketika Wei Hong ingin bergegas maju, dia melihat dinding tembaga tiba-tiba muncul di depannya. Wei Hong harus mundur, tetapi saat ini, ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa ada ribuan pedang dan bayangan yang menutupinya dari belakang. Wei Hong tidak punya tempat untuk bersembunyi saat ini. Tepat saat dia hendak melawan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, ini ilusi." Wei Hong, yang sudah memikirkannya, menjadi tenang. Dengan mata berbinar, dia menatap Feng Yunhe yang berdiri di sampingnya dan berteriak, "Jangan melawan. Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, Wei Hong benar-benar mengabaikan semua serangan, pedang yang berkedip dan lengan besi, Wei Hong benar-benar menganggapnya tidak berarti apa-apa, dan bergegas maju tanpa melambat. Feng Yunhe di belakangnya memiliki ekspresi terkejut yang semakin intens di matanya. Kebaikan. Liang Shan membuka matanya, dan wajahnya menjadi semakin muram. "Ces! Aku ingin melihat siapa yang ingin menjadi musuh Sekte Tianyi kita." Setelah selesai berbicara, Liang Shan menghilang dari tempatnya, dan murid-murid Sekte Tianyi lainnya mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap mata, hanya kekacauan yang tersisa di restoran, dan pemilik lantai pertama menangis, karena kehilangan seperti itu bukanlah hal yang tidak biasa. Desir, yang dia lihat hanyalah sebuah cincin penyimpanan di depannya, dengan cukup banyak perak di dalamnya, dan sebuah suara yang agak dingin berkata, "Ambillah ini sebagai kompensasimu." Hanya dengan satu kalimat, kesedihan pemilik berubah menjadi kegembiraan, dan para prajurit lain yang sedang makan juga tampak sedikit bersemangat. Seseorang benar-benar menyelamatkan orang-orang langsung dari tangan Sekte Tianyi. Ini setara dengan tamparan di wajah Sekte Tianyi. Haha, sepertinya ada banyak orang yang tidak puas dengan Sekte Tianyi. Benar sekali. Namun, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Tianyi. Saya khawatir mereka tidak bisa melarikan diri. Ya, sayang sekali. Namun, dilihat dari sosok tadi, orang yang melakukan gerakan itu adalah seorang pemuda. Ya, di dalam restoran, orang-orang yang tersisa terlibat dalam diskusi yang panas. Pada saat yang sama, beberapa orang mengikuti dengan saksama, ingin melihat apakah kedua pria itu dapat melarikan diri. Wei Hong melepaskan Feng Yunhe di udara. Menurutnya, kecepatan Feng Yunhe tidak lebih lambat dari kecepatannya sendiri, jadi dia tidak membantunya lagi. Feng Yunhe tidak lagi mabuk saat ini. Dia menatap orang yang menyelamatkannya, yang ternyata adalah seorang pemuda berpakaian hitam, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keraguan. "Kita keluar dari sini dulu." Wei Hong tidak mau menjelaskan apapun. Merasa Liang San dan yang lainnya di belakangnya semakin dekat, dia berteriak dingin dan mempercepat langkahnya lagi, berlari ke arah luar kota. Memanggil, Liang San, yang berada di belakangnya, menembakkan anak panah panjang dari lengan bajunya ke langit saat ini. Kemudian, anak panah itu meledak di udara. Feng Yunhe, yang berada di belakangnya, melihat kembang api biru yang terbentuk oleh ledakan anak panah panjang itu dan mengutuk, "Aku tidak memperkosong putri kepala Sekte Tianyi. Mengapa mereka mengirim begitu banyak orang untuk membasmiku?" Pada saat ini, Feng Yunhe tidak melarikan diri, tetapi berhenti dan berkata kepada Wei Hong dengan cepat, "Adik kecil, terima kasih telah menyelamatkanku, tetapi kali ini Sekte Tianyi bertekad untuk tidak membiarkanku pergi, jadi sebaiknya kamu pergi dulu, dan jangan terlibat lagi. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah. Aku tidak peduli dengan jumlah orang sebanyak ini." Wei Hong tersenyum dingin. Menurutnya, akan lebih baik bagi Sekte Tianyi untuk mengirim lebih banyak talenta. Oleh karena itu, Wei Hong terlalu malas untuk bersikap sopan kepada Feng Yunhe lagi.
Dia hanya menundukkannya dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ngeri Feng Yunhe, dia mengangkatnya dengan satu tangan dan kecepatannya mencapai ekstrim lagi. Siapakah pemuda ini? Bagaimana mungkin kultivasinya begitu mengerikan? Feng Yunhe sangat terkejut. Baru saja, ketika pemuda di depannya menyerang, Feng Yunhe sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Wei Hong mengabaikan Feng Yunhe, tetapi merasakan beberapa aura yang sedikit kuat di depannya. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, dia benar-benar meningkatkan kecepatannya lagi dan bergegas menuju pengepungan. Wah, matilah kau. Menatap ke arah anak laki-laki di depan berlari menjauh, seringai tersungging di bibir Liangshan. Hai adik kecil, siapakah kamu? Tidak bisakah kamu merasakan aura kuat di depan? Feng Yunhe dicengkeram oleh Wei Hong dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, ada kebingungan dan kekhawatiran di matanya dan dia berteriak keras. Itu hanya sampah. Setelah mendengar perkataan Feng Yunhe, Wei Hong mencibir dan berkata ringan bahwa dia sudah merasakan bahwa di antara beberapa aura di depan, hanya ada 2 orang pendekar yang memiliki tingkat kultivasi Wuzun, sedangkan aura dari 3 orang lainnya berada di tingkat ke-9 Wuzun, yang mana Wei Hong tidak menganggapnya serius. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Feng Yunhe tidak tahu apakah Wei Hong benar-benar memiliki kemampuan atau hanya terlalu berani. Pada saat ini, Feng Yunhe memaksakan diri untuk menatap Wei Hong. Ia ditundukkan oleh Wei Hong dan ekspresi putus asa melintas di hatinya. Sial, lagi pula aku tidak akan sanggup bertahan hidup sekarang. Jadi, aku bebas berbuat apa saja. Feng Yunhe juga sendiri, dia memejamkan matanya, diam-diam menunggu datangnya kematian, sedangkan Wei Hong sangat cepat, ketika dia melihat 5 orang datang di depan, dia berhenti, menepuk Feng Yunhe dengan ringan, tetapi berbisik semuanya terserah padaku. Setelah berkata demikian, Wei Hong menatap kelima lelaki di hadapannya yang tampak agak berwajah pembasmi, lalu berkata dengan lantang, saya adalah murid Sekte Yangshan, Wei Hong, dan saya senang bertemu dengan kalian, sesama penganut Tao. Kelima orang yang penuh dengan niat membasmi itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar perkataan Wei Hong, terutama ketika mereka melihat Wei Hong mengeluarkan token seorang murid Sekte Yangshan. Mereka pun berhenti di depan Wei Hong. Salah satu pria parubaya berjubah ungu tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia berteriak dengan suara dingin, karena kamu adalah sesama Taois Sekte Yangshan, mengapa kamu menghentikan kami untuk menangkap anggota Sekte Ibel ini? Keempat orang lainnya juga memasang ekspresi tidak bersahabat dan menatap Wei Hong dengan saksama. Menurut mereka, Hualong dan Sekte Tianyi selalu berhubungan baik, tetapi murid Sekte Yangshan di depan mereka begitu bodoh dan tingkat kultivasinya hanya tingkat ke-9 Wuzun, jadi mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Haha, kalian sesama penganut Tao salah paham. Feng Yunhe ini adalah temanku, bukan anggota Sekte Ibel. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit sifat pemarah. Wei Hong tidak mempedulikan ekspresi kelima orang itu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia menatap Feng Yunhe dan berkata, Saudara Feng, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada sesama penganut Tao Sekte Tianyi? Maafkan aku. Aku, Feng Yunhe, hanya berbicara tanpa menahan diri. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Feng Yunhe merasa sedikit pusing. Dia baru saja memarahi Sekte Yangshan di restoran, tetapi mengapa Wei Hong membantunya? Belum lagi Feng Yunhe yang merasa pusing, pria parubaya berjubah ungu itu tampak sedikit marah saat ini. Dia menatap Wei Hong dengan amarah yang tak terkendali dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu bercanda? Saudara-saudara, apa yang kalian bicarakan? Bahkan jika kalian memberiku sedikit keberanian, aku tidak akan berani menggoda kalian. Feng Yunhe ini benar-benar temanku. Lagi pula, dia sama sekali bukan anggota klan Ibel. Ini adalah kesalahpahaman. Wei Hong mencibir dalam hatinya, tetapi senyum di wajahnya semakin lebar. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan keras dan membungkuk berulang kali untuk meminta maaf. Desir. Pada saat ini, Liangshan mengikuti dan menatap Wei Hong dan Feng Yunhe tanpa mempedulikannya. Dia jelas mengira bahwa keduanya terjebak dalam toples dan tidak bisa melarikan diri. Jadi Liangshan mendatangi pria parubaya berjubah ungu itu dan berkata dengan hormat, kakak senior Su. Kebaikan. Pria parubaya berjubah ungu itu tersenyum tipis, lalu menatap Wei Hong dengan ekspresi agak muram, dan berkata dengan acuh tak acuh, saudara Hualong selalu berhubungan baik dengan Sekte Tianyi kita, jadi aku tidak mengambil tindakan saat mendengar bahwa kamu berasal dari Sekte Yangshan, tetapi tolong jangan menguji kesabaranku. Haha, kakak senior,
Apakah kamu bercanda aku mengatakan bahwa Feng Yunhe dan aku adalah teman? Apakah kamu masih ingin bertarung? Wei Hong tertawa, dengan sedikit amarah di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin. Liang Shan, pergi dan tangkap orang ini. Jangan basmi dia, serahkan saja dia ke Hualong saat kau kembali. Pria parubaya berjubah ungu itu terlalu malas untuk berbicara dengan Wei Hong. Dia menatap Liang Shan dan berkata dengan ringan. Ya, saudara Su. Liang Shan berkata dengan hormat, namun saat dia menoleh, tatapan matanya tampak dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, wah, kamu benar-benar tidak mau minum anggur ini. Saat dia berbicara, aura Liang Shan meningkat. Aura puncak tingkat ke-9 Martial Honor, yang mendekati aura seorang prajurit militer, menyelimuti Wei Hong dan Feng Yunhe. Dia menarik dengan lembut dengan kedua tangannya, dan benang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka berdua, mengikat mereka. Wajah Feng Yunhe sedikit berubah. Benang emas inilah yang membuatnya kehilangan kendali tadi. Oleh karena itu, dia berteriak pelan, bergerak seketika, dan hendak pergi. Namun, mata Feng Yunhe berkedip dengan pandangan kusam setelahnya. Yang kulihat hanyalah Wei Hong tiba-tiba menarik dengan kedua tangannya, dan garis-garis emas panjang itu benar-benar dipegangnya. Garis-garis panjang yang sangat tajam itu sama sekali tidak dapat melukai Wei Hong, tetapi sebaliknya, semuanya dipegang di tangan Wei Hong. Merusak. Tangan kanan Wei Hong dengan lembut menarik benang emas itu, dan sambil berteriak, jejak energi pisau melintas di matanya, dan dia memotong semua benang emas itu, menyebabkan ekspresi Liang Shan berubah drastis bagaimana mungkin. Namun, sebelum Liang Shan sempat bereaksi, Wei Hong sudah tiba di depan Liang Shan dan meninjunya dengan tangan kanannya. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, ekspresi mengejek terpancar di bibir Liang Shan. Setelah suasana hatinya pulih, dia masih ingin meninjunya dan langsung meninjunya. Wah, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, menyebar dari sekitar kedua orang itu ke area sekitarnya. Ruang itu runtuh dalam sekejap, dan Liang Shan terlempar ke belakang, memuntahkan darah, tampak sedikit malu. Hanya dengan satu gerakan, Wei Hong berhasil memaksa Liang Shan mundur. Pada saat Liang Shan mundur, Wei Hong mengayunkan Xie Tian di tangannya dengan ganas. Seberkas cahaya menebas tepat di atas kepala Liang Shan, dan separuh rambutnya dipotong oleh Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menatap pria parubaya berjubah ungu itu dan berkata dengan ringan, kakak senior Hualong pernah berkata bahwa kami, Sekte Yang Shen, dan Sekte Tianyi Anda tidak boleh menggunakan kekerasan, tetapi jika Anda, Sekte Tianyi, menindas kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada titik ini, Wei Hong mengarahkan Xie Tian ke pria parubaya berjubah ungu dan berteriak dingin, saya sudah menunjukkan belas kasihan, jangan bersikap tidak tahu malu. Saya katakan sekali lagi, saudara Feng dan saya adalah teman, dan dia bukan dari Sekte Evil. Sambil berbicara, Wei Hong memberi isyarat kepada Feng Yunhe yang berdiri di sampingnya dan bersiap untuk pergi. Namun, pria parubaya berjubah ungu itu benar-benar marah dengan sikap Wei Hong. Bersambung. Nada bicaramu sangat keras. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama kakak senior Hualong. Melihat Wei Hong begitu sombong, lelaki setengah baya berjubah ungu itu benar-benar marah. Ekspresi muram melintas di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lalu lelaki setengah baya berjubah ungu itu menghilang begitu saja dan muncul di hadapan Wei Hong dalam sekejap mata. Dari telapak tangan besar itu, terdengar suara berderak tulang patah, dan saat suara yang sangat aneh itu terdengar, hantu besar yang terbentuk dari 5 jari telapak tangan pria parubaya berjubah ungu itu terlihat menutupi Wei Hong. Tekanan yang mengerikan dan kultivasi kelas 1 dari pasukan militer ditampilkan, menyelimuti Wei Hong di belakangnya. Feng Yunhe tidak dapat menahan tekanan seperti itu dan memuntahkan darah. Namun, Wei Hong tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengepalkan tinju besar dari telapak tangannya dan bergegas maju. Ledakan. Tinju itu mengembun menjadi satu titik dan bertabrakan dengan telapak tangan besar pria parubaya berjubah ungu, yang sebesar langit dan matahari, menyebabkan ruang yang berpusat pada mereka berdua terkoyak. Setelah Wei Hong melemparkan tinju, dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia melangkah maju dan dengan lembut menarik Feng Yunhe ke samping. Wei Hong menatap pria parubaya berjubah ungu di depannya dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Sebaliknya, ada keinginan kuat untuk bertarung. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukannya tidak memiliki peluang untuk menang melawan pria parubaya berjubah ungu itu. Pria parubaya berjubah ungu itu menyingkirkan rasa jijiknya saat ini, menatap Wei Hong dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, wah, aku akui bahwa aku meremehkanmu,
tetapi kesenjangan di alam bukanlah sesuatu yang dapat kau tutupi. Orang-orang lain juga mengubah wajah mereka ketika mereka melihat Wei Hong mampu menahan serangan pria paruh baya berjubah ungu. Mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Pria paruh baya berjubah ungu itu bernama Sulang. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat di Sekte Tianyi, dia bisa berada di peringkat 50 teratas. Namun, serangan Sulang, serangan dengan kultivasi Wu Jun, dengan mudah diblokir oleh Wei Hong. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut dan terkejut? Aku sudah menyerah berkali-kali. Jika kau terus mendesakku seperti ini, jangan salahkan aku, Wei Hong, karena bersikap kejam. Wajah Wei Hong dipenuhi amarah, dan dia jelas juga kesal. Dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Kami, Sekte Tianyi, memiliki keputusan akhir di sini. Bahkan kakak senior Hualong tidak akan berani menyakiti murid-murid kami. Kau pikir kau siapa? Sulang berteriak dingin. Menurutnya, meskipun kultivasi Wei Hong luar biasa, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Selain itu, Hualong mengendalikan situasi keseluruhan di Sekte Yangshan. Dapat dikatakan bahwa para pengikut Sekte Yangshan semuanya sopan kepada para pengikut Sekte Tianyi. Haha, kamu sangat sombong. Mungkinkah Hualong adalah guk-guk dari Sekte Tianyi-mu hari ini? Aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku menyakitimu. Wei Hong tertawa, dan Xie Tian tiba-tiba muncul di tangan Wei Hong. Kemudian, sosok yang persis seperti Wei Hong muncul di sampingnya, tetapi dia berpakaian hitam, dan memegang garpu baja perak di tangannya. Namun, tingkat kultivasi yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan daripada Wei Hong. Seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah seluruh ruang membeku. Dia menatap Sulang dengan muram, yang ekspresinya sedikit berubah, dan Wei Hong mencibir. Tebasan penguasa. Wei Hong bergerak seketika, dan dengan Xie Tian di tangannya, dia mengaktifkan energi bela dirinya dan menebas ke arah Sulang. Cahaya pedang yang terang menyala, seolah membelah kehampaan, dan menebas ke arah Sulang. Setelah beberapa saat tercengang, Sulang melihat Wei Hong menyerangnya, seringai tersungging di bibirnya, dan dia melangkah maju, dengan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, dia menusuk pedang Wei Hong dengan pedang panjang itu, dan bintang pedang itu terfokus pada satu titik, langsung menghancurkan cahaya pedang Wei Hong. Desir. Setelah terguncang, Sulang siap untuk melanjutkan serangan, tetapi pedangnya diblokir dengan kuat oleh garpu baja. Saat pedang diblokir, hawa dingin ditransmisikan dari pedang ke tubuh Sulang. Dingin yang menusuk tulang membuat daya pikir Sulang sedikit melambat, dan memanfaatkan kelambanan ini, Wei Hong tiba-tiba melompat dan muncul di hadapan Sulang, siap menebasnya dengan pedang panjangnya. Kamu berani. Situasi di lapangan berubah begitu cepat sehingga sebelum yang lain sempat bereaksi, Wei Hong benar-benar akan membasmi Sulang. Hal ini membuat orang-orang yang tersisa merasa benar-benar tidak percaya. Liang San, yang berdiri di samping, begitu terkejut hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki di depannya akan begitu kuat dan bejat. Sambil berteriak, seorang pemuda berpakaian putih di sampingnya melambaikan tangannya, dan sebuah belati terbang dari tangannya dan melesat ke arah punggung Wei Hong. Pada saat ini, cahaya pisau Wei Hong mengenai kepala Sulang. Desir. Wei Hong tidak membasminya, tetapi masih dengan lembut memotong sehelai rambut dari atas kepalanya. Ketika angin dari pisau itu melewati kepala Sulang, ia langsung terbebas dari rasa dingin. Pada saat ini, ia merasakan angin sejuk di kepalanya. Niat pedang di sekitar Wei Hong memadat menjadi cahaya pedang yang tak berujung, menyebabkan ribuan belati di belakangnya berhenti kurang dari 1 meter dari Wei Hong. Pada saat ini, semuanya hancur berkeping-keping oleh niat pedang. Sekarang, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Wei Hong tidak menoleh untuk melihat ke belakang. Sebaliknya, dia terus memeluk Xie Tian dengan erat, menatap Sulang yang memiliki ekspresi sangat buruk, dan berkata dengan ringan. Melihat Wei Hong yang melayang di udara, Feng Yunhe benar-benar ketakutan. Jika fakta bahwa Wei Hong baru saja menghalangi Liang San dan bahkan serangan Sulang sudah mengejutkan Feng Yunhe, maka fakta bahwa ia benar-benar telah menekan Sulang sama sekali tidak dapat dipercaya bagi Feng Yunhe. Sulang merasakan sedikit hawa dingin di atas kepalanya, dengan mata berapi-api menatap Wei Hong. Dia tampak seperti singa yang marah. Raungan pelan keluar dari mulut Sulang. Wah, aku akan membasmimu. Niat membasmi yang mengerikan terpancar dari Sulang. Saat itu, dia bergerak dengan cepat dan berteriak keras, saudara-saudara seperguruanku, serang bersama dan basmi pencuri ini untukku. Setelah dia selesai berbicara,
orang lain juga mengambil tindakan pada saat yang sama, menghalangi rute Wei Hong bolak-balik. Melihat serangan mengerikan dari kerumunan yang menghadangnya, Wei Hong, yang diselimuti teror seperti itu, tidak menunjukkan kepanikan atau kekhawatiran di wajahnya. Sebaliknya, senyum muncul di sudut mulutnya. Menoleh ke arah Feng Yunhe yang tampak sangat ketakutan, Wei Hong tersenyum tipis. Bersambung. Wei Hong tidak ingin melepaskan dua Flying Yaksa lainnya. Bagaimanapun, energi evil pada mereka belum berasimilasi. Meskipun Wei Hong tidak takut dengan orang-orang di depannya, jika dia benar-benar memiliki beberapa Flying Yaksa dari klan evil, maka orang-orang tua dari Sekte Tianyi mungkin akan mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, Wei Hong dan Wei Hong yang seperti kloningannya di sampingnya, keduanya sudah cukup. Melihat Sulang benar-benar menyerangnya lagi, senyum di mulut Wei Hong menghilang, sehingga Feng Yunhe merasa bahwa dia salah lihat. Lagi pula, bagaimana Wei Hong bisa tertawa ketika dia berada dalam kesulitan seperti itu? Haha, Wei Hong, berani sekali kau sampai-sampai ingin menahan mereka semua di sini. Tapi apa kau sudah memikirkan alasan Sebar, yang sependapat dengan Wei Hong, tertawa dan menggonggong dengan gembira saat mendengar ide Wei Hong. Namun, raut wajah khawatir melintas di benaknya. Mereka ingin membasmiku, jadi mengapa aku tidak bisa membasminya jika Sekte Yangshen tidak mau melindungiku, maka kita bisa pergi saja. Selain itu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Hualong selanjutnya. Setelah mendengar kekhawatiran Sebar, Wei Hong sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah dirampok dan dibasmi di Gunung Longwu, kondisi pikiran Wei Hong telah berubah total. Selain itu, peningkatan kekuatannya membuat Wei Hong tidak terlalu khawatir. Meskipun Flying Demon Fog dengan tingkat kultivasi Three-Headed Wujun masih jauh di belakang fondasi kuat dari 10 sekte utama, Wei Hong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Wei Hong berani bersikap sangat hati-hati. Selain itu, dia akan membasmi para murid Sekte Tianyi ini untuk menimbulkan sensasi yang cukup. Memikirkan hal ini, Wei Hong mencibir sambil melihat Sulang dan yang lainnya menyerang. Dia meminta Saibo untuk memimpin Flying Yaksa, dan mereka berdua bergegas menuju Sulang bersama-sama, tidak peduli dengan serangan yang lain. Tebasan es. Wei Hong berteriak dingin, dan suasana dingin kembali ditunjukkan Wei Hong. Xie Tian di tangan Wei Hong sama sekali tidak memiliki cahaya pedang. Sebaliknya, itu seperti membelah kehampaan, menyebarkan lapisan-lapisan kepingan salju, menutupi Sulang. Kepingan salju itu tidak terasa dingin, tetapi seluruh kehampaan itu terasa hangat. Namun, ekspresi Sulang berubah drastis, dan bagian kepalanya yang tidak berbulu terasa mati rasa. Ini adalah konsepsi artistik. Konsepsi artistik sangat sulit dipahami. Sulang meraung dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin kultivasi seni bela dirinya baru saja mencapai batas konsepsi artistik, tetapi anak laki-laki di depannya benar-benar memahami konsepsi artistik. Selain itu, di antara para murid Sekte Yangshen, sebenarnya ada orang yang begitu berbakat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Sebenarnya, betapapun sombongnya Wei Hong sebelumnya, kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak dianggap di mata putra-putra Sekte Tianyi yang sombong ini. Sedangkan Hualong, di dalam hatinya, Wei Hong hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Beberapa orang jenius, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak layak disebut selama mereka tidak menembus level kultivasi Wujun. Hualong tentu saja tidak menganggap serius penilaian berlebihan Wei Hong. Kita tidak boleh membiarkan anak ini hidup. Jika tidak, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Tianyi kita. Mata Sulang memancarkan sedikit rasa dingin, dan dia memejamkan matanya sedikit. Sebuah perisai cahaya tak kasat mata keluar dari tubuh Sulang. Kepingan salju yang dilemparkan Wei Hong tidak jatuh ke Sulang. Sulang memejamkan matanya sedikit, tanpa ada energi bela diri yang mengalir di tubuhnya, seperti orang biasa. Namun, serangan mengerikan Wei Hong sama sekali tidak dapat menghancurkan pertahanan Sulang. Ledakan, 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 serangan pedang Wei Hong semakin tajam. Cahaya pedang yang mengerikan membuat perisai pelindung Sulang sedikit bergetar, tetapi tetap tidak dapat menembusnya. Pada saat ini, serangan beberapa orang di belakangnya telah mengenai Wei Hong. Desir, Wei Hong yang berwarna perak identik telah berdiri di belakangnya, dan garpu baja di tangannya telah berubah menjadi sepasang palu, yang dipenuhi dengan energi bela diri. Palu ganda itu memancarkan semburan cahaya listrik yang mengerikan, melesat langsung dari langit, dan serangan orang-orang itu semuanya terhalang. Woof, Wei Hong,
Ibel malam terbang ini telah berubah sepenuhnya menjadi manusia. Kau tidak perlu khawatir dia akan ketahuan. Selain itu, kecerdasannya hanya sebatas anak berusia 3 tahun, jadi kau bisa memberinya nama. Semua tindakannya sekarang berarti bahwa siapapun yang membasmimu harus dibasmi. Sep mengucapkan hal ini dengan ekspresi puas sambil mengunyah tulang guk-guk yang entah-entah dari mana diperolehnya. Wei Hong tidak memperhatikan apa yang dikatakan Cyber. Meskipun Flying Yaksa telah memblokir serangan dari belakangnya, tekanan pada Wei Hong tidak meningkat banyak. Pada saat ini, dia masih tidak berani menganggapnya enteng. Dia melihatnya sebagai cangkang kura-kura yang tidak bisa dipatahkan sama sekali. Wei Hong merasa sedikit terdiam. Pedang untuk memurnikan hati. Menyingkirkan konsepsi artistiknya, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, mengalirkan energi bela dirinya dengan panik, dan menebas sulang lagi. Kali ini, ketika cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kehampaan, mata sulang tiba-tiba terbuka. Dengan mata terbuka, seolah-olah dua pedang mengerikan menebas kekosongan. Dengan sedikit tarikan tangannya, sebuah pedang panjang berwarna ungu muncul di tangannya. Melihat pedang panjang Wei Hong mendekat, wajah sulang tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan ringan, "Blokir." Pedang ungu itu memancarkan energi ungu dan melesat langsung ke langit, bagaikan penghalang cahaya ungu yang tak terlihat, dengan mudah menghalangi serangan Wei Hong. Kalau hanya itu, tidak apa-apa, tetapi cahaya ungu itu benar-benar bergerak mengikuti tarian sulang, dan cahaya ungu itu berubah menjadi ribuan jaring padat seperti pedang tajam dalam sekejap, yang sebenarnya mengikat Wei Hong secara langsung. Wah, aku sudah pernah bilang kalau kau tidak bisa memahami perbedaan antara alam kita. Selama kau belum mencapai tingkat prajurit bela diri, bahkan jika kau memahami alam konsepsi artistik, kau tidak sebanding denganku. Sulang menatap Wei Hong yang telah diikat, seringai tersungging di bibirnya, dan dia berkata dengan lantang dengan penuh semangat bahwa persaingan di antara para jenius di Sekte Tianyi ini sebenarnya cukup sengit. Terlebih lagi, Wei Hong di depannya jelas merupakan seorang jenius mengerikan dari Sekte Yangshan. Bahkan jika dia belum mencapai tingkat seniman bela diri, selama dia bisa dibasmi atau ditundukkan dan dibawa ke sekte, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ekspresi Wei Hong tetap normal, tetapi Feng Yunhe di kejauhan melihat bahwa Wei Hong dalam masalah. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba muncul di depan Wei Hong, menghalangi sulang, dan berteriak, "Kalian Sekte Tianyi semakin tidak tahu malu." Beberapa orang dengan keterampilan bela diri sebenarnya berurusan dengan orang-orang yang tidak sebaik kalian pada saat yang sama. Pengadilan kematian. Mata sulang berkilat marah, dan dia mengayunkan pedangnya dengan ringan. Cahaya pedang itu mengenai tubuh Feng Yunhe, dan Feng Yunhe terlempar tanpa perlawanan apapun. Pada saat ini, meskipun Wei Hong diikat, dia masih bertanya dengan tenang, "Aku sudah bersabar berkali-kali, apakah kamu benar-benar akan membasmiku?" "Benar sekali, hehe, nak, kalau aku biarkan kau terus seperti ini, kau mungkin akan menjadi Hua Long berikutnya. Hari ini adalah hari kematianmu." Sulang tersenyum muram, bergerak seketika, dan menebas langsung ke arah Wei Hong, tetapi dia tidak menyadari senyum yang terpancar di mata Wei Hong. Aura pembasmi melonjak dalam tubuh sulang, dan niat membasmi yang tak berujung melesat ke langit. Dia melangkah maju dan menginjak kehampaan, tetapi semuanya tampak hancur berkeping-keping. Dia memegang pedang ungu di tangan kanannya, dan di tangan kirinya, pedang berbentuk bulan sabit muncul entah dari mana. Pedang dan cahaya pedang semuanya jatuh dari kehampaan dan sepenuhnya menelan Wei Hong. Feng Yunhe, yang tersungkur ke tanah oleh pedang sulang, memuntahkan darah dan tak berdaya melihat serangan yang sangat mengerikan itu. Ia tidak menyangka Wei Hong bisa selamat. Bagaimanapun, serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit dengan kultivasi kekuatan militer begitu mengerikan sehingga mustahil untuk menangkisnya dengan mudah. Di kejauhan, Wei Hong yang berwarna perak sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Wei Hong. Sebaliknya, dia memegang dua palu di tangannya dan melahap beberapa orang dengan kilat seperti Dewa Guntur. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia menyerbu masuk. Ledakan, 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 kemanapun dia menyerang, karena orang-orang lain benar-benar terganggu oleh petir, mereka tidak dapat menghentikan Silver Wei Hong sama sekali, jadi mereka semua terpukul hingga muntah darah. Pada saat ini, ekspresi kegembiraan melintas di wajah Silver Wei Hong. Dia berteriak keras dan memukul salah satu dari mereka di dada dengan palu, yang sebenarnya menyebabkan dada orang itu langsung ambruk. Kegembiraan di wajah Silver Wei Hong menjadi semakin kuat. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Silver Wei Hong tidak dapat dihentikan. Dia sudah menjadi Martial Honored One tingkat 2.
Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menjadi lawannya terutama setelah disempurnakan oleh Cyber dan mengetahui semua teknik bela diri seperti punggung tangannya, Silver Wei Hong benar-benar menang. Pada saat yang sama, Wei Hong, yang diselimuti oleh cahaya pedang dan pisau, tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan energi bela dirinya. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik penguasa. Di sekelilingnya, partikel dantian yang tak berujung menyerap aura yang dihasilkan oleh cahaya pedang dan pisau, dan perlahan-lahan beredar di tubuh Wei Hong. Partikel dantian itu seperti stasiun transit, sekali lagi mengubah fisik Wei Hong. Oleh karena itu, Wei Hong sama sekali tidak panik, tetapi Sulang menunjukkan sedikit kecemasan. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung. Siapa Wei Hong di depannya, bagaimana dia bisa memiliki boneka kehormatan bela diri kelas 2 yang mengikutinya, mungkinkah Sekte Yangshen memberinya jimat penyelamat hidup karena mereka takut dia akan berada dalam bahaya. Tidak peduli apa, hari ini, kamu harus mati. Niat membasmi Sulang semakin kuat. Melihat Wei Hong sudah terperangkap, dia menyingkirkan pedangnya dan berteriak lagi tes. Begitu Sulang selesai berbicara, garis-garis kisi yang terdiri dari bilah-bilah pisau dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, garis-garis itu mengembun menjadi belati-belati tajam dan pisau-pisau pendek yang hampir nyata, memotong ke arah Wei Hong. Wei Hong, yang diikat sepenuhnya, merasakan kulitnya terpotong, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menatap Sulang dan mencibir, apakah ini semua yang bisa kamu lakukan? Setelah mengatakan hal ini, di bawah tatapan ngeri Sulang, Wei Hong berteriak dengan marah, hancurkan untukku. Lengan Wei Hong tiba-tiba membengkak dengan urat biru, dan lengannya yang kuat benar-benar memutuskan kabel jaringan. Jika hanya itu akan baik-baik saja, tetapi Wei Hong mengepalkan tangannya, memancarkan cahaya keemasan, dan semua belati dan pisau pendek di dekatnya hancur berkeping-keping. Tanpa jeda, Wei Hong melangkah tepat di depan Sulang, dan menerkam ke arah Sulang seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Sulang. Ekspresi Sulang sedikit berubah, dan dia langsung terlempar oleh sebuah pukulan yang tergesa-gesa. Wei Hong tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Sulang dengan sedikit rasa dingin di bibirnya. Dia tidak memberi Sulang kesempatan untuk menyesal. Dia mengikutinya lagi dan memukul Sulang dengan keras dengan tinjunya dengan kekuatan yang mengerikan. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, dan mata Sulang berkilat ngeri, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat, bahkan lebih kuat dari milikku. Sulang, yang meraung dalam kebingungan, menatap Wei Hong dengan ekspresi yang semakin ganas dan menakutkan, beraninya kau menyakitiku, kau sudah mati. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara gemuruh bergema di seluruh langit. Sulang menatap Wei Hong dan melambaikan tangannya. Cahaya pedang dan pisau yang tak berujung menghancurkan ruang dan melesat ke arah Wei Hong lagi. Serangan Sulang yang marah menyebabkan kekosongan itu pecah, dan para penonton di kejauhan harus mundur dengan cepat. Siapakah orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat dan berani? Bukan begitu cara mengatakannya. Dia adalah murid Sekte Yangshen. Yang bisa kita katakan adalah Sekte Tianyi sudah bertindak terlalu jauh. Benar sekali, Wei Hong sudah menunjukkan belas kasihan, tapi Sulang malah bertindak lebih jauh lagi. Sayangnya, Sekte Tianyi benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Beberapa prajurit yang datang saat itu juga memulai diskusi singkat. Rupanya, beberapa orang yang datang lebih awal melihat keseluruhan cerita. Meskipun mereka juga takut pada Sekte Tianyi, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengeluh tentang Sekte Tianyi. Wei Hong dari Sekte Yangshen. Pada saat itu, terdengar teriakan. Semua orang menoleh dan melihat seorang prajurit muda. Pada saat itu, melihat pemandangan yang sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang dan pisau dan tidak dapat dilihat dengan jelas, dia berteriak keras. Kenapa kamu kenal Wei Hong? Seseorang bertanya dengan bingung. Lebih dari sekadar mengenalnya, apakah kau sudah lupa lebih dari setengah tahun yang lalu, Sekte Yangshen pergi ke Longdu untuk membuat masalah, penyebabnya adalah Wei Hong ini. Dia membasmi pangeran ketiga Aotian, lalu dicegat oleh orang-orang Longdu, dan berakhir di Gunung Longwu. Ya, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat bahwa dia dan Hualong memiliki perjanjian selama 3 tahun. Ya, aku tidak menyangka dia akan keluar dari Gunung Longwu. Konon katanya di Gunung Longwu ada banyak harta karun. Wei Hong benar-benar keluar hidup-hidup, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Jelaslah dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Beberapa orang berdiskusi dengan sengit, sementara yang lain tampak tamak,
tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, meskipun Wei Hong telah bertarung dengan Su Lang, dia tahu situasi di luar dengan sangat baik. Sekarang setelah efeknya tercapai, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Dor, 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 dor. Wei Hong tiba-tiba meledak lagi pada saat ini, dan sekali lagi menggunakan tinjunya untuk memaksa Su Lang mundur. Melihat ekspresi Su Lang, dia mencibir pergilah ke neraka. Butiran petir yang tak terhitung jumlahnya dari lengan baju Wei Hong tiba-tiba mengelilingi Su Lang. Butiran petir yang sangat kecil itu, dengan teriakan Wei Hong, langsung meledakkan seluruh langit. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga mata semua orang menyipit tanpa sadar. Memanfaatkan kesempatan ini, Saber terbang keluar dan menangkap Su Lang langsung ke dalam mutiara Pluto. Pada saat yang sama, sosok Wei Hong sangat cepat dan dia menangkap beberapa orang yang sedang bertarung dengan Silver Wei Hong, dan menghilang dalam debu. Ketika debu mulai menghilang dan suasana kembali tenang, semua orang menatap pemandangan yang kosong, masing-masing dari mereka saling berpandangan, menampakkan sedikit ekspresi serius. Domain yang ditangguhkan, saya khawatir itu akan menyebabkan kejutan selanjutnya. Bersambung. Wah, Feng Yunhe langsung dilempar ke tanah oleh Wei Hong. Melihat Feng Yunhe yang masih memasang ekspresi ngeri di wajahnya, ekspresi Wei Hong sama sekali tidak berubah. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada 5 murid sekte Tianyi, termasuk Su Lang. Kecuali Liang Shan, semua yang lain telah ditawan oleh orang di depanku. Berani sekali dia. Apakah dia benar-benar anggota sekte Yang Shen? Bukankah dikatakan bahwa sekte Yang Shen selalu berhubungan baik dengan sekte Tianyi? Feng Yunhe berdiri dari tanah dengan sedikit malu, berpikir cepat dalam benaknya. Dia sama sekali tidak mengerti apakah anak laki-laki di depannya itu bisa diandalkan atau memang terlalu berani. Memikirkan tatapan garang anak laki-laki di depannya tadi, meskipun Feng Yunhe terbiasa bersikap sombong, dia tidak berani berbicara sejenak. Apa dendammu terhadap sekte Tianyi? Mengapa mereka ingin membasmimu? Sambil menatap Feng Yunhe dengan dingin, Wei Hong bertanya. Kebencian apa yang kumiliki terhadap mereka? Hualong dari sekte Yang Shenmu ingin mengambil hati sekte Tianyi untuk menegakkan kembali aturan seluruh domain Xuankong. Dia ingin membasmi kita semua yang merupakan kultivator yang tidak patuh. Jejak kemarahan melintas di wajah Feng Yunhe, dan dia berkata dengan sedikit marah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Wei Hong juga merupakan murid sekte Yang Shen, dia menelan sisa kata-katanya. Sekarang ingatlah, kita ini teman. Kita sudah saling kenal sebelumnya. Kau hanya perlu mengingat ini. Selanjutnya, cari tempat untuk bersembunyi. Aku yakin mereka tidak punya energi untuk berurusan denganmu saat ini. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah mendengar kata-kata Feng Yunhe, Wei Hong berbicara dengan ringan dan hendak pergi. Adik laki-laki. Wei Hong mendengar teriakan mendesak Feng Yunhe di belakangnya. Dia berhenti dan menatapnya. Tanpa menunggunya berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak menyerangmu karena dirimu. Aku punya dendam terhadap sekte Tianyi. Kamu tidak perlu menyimpannya dalam hati. Selanjutnya, kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Jangan lupakan apa yang baru saja aku katakan. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi Feng Yunhe, Wei Hong meninggalkan tempat itu. Melihat Wei Hong pergi, ekspresi Feng Yunhe tidak yakin, dan dia bergumam, aku akan membalas kebaikanmu hari ini 100 kali lipat di masa depan. Wei Hong tidak menyangka Feng Yunhe akan membalasnya. Seperti yang dia katakan, dia menyelamatkannya hanya untuk memberitahu semua orang bahwa dia, Wei Hong, telah kembali. Wei Hong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di Mutiara Pluto, Saber dengan kuat mengendalikan Su Lang dan keempat lainnya, dan berkata dengan sedikit lega. Hehe, mari kita cari kesempatan untuk menyempurnakan kelima orang ini terlebih dahulu. Wei Hong tersenyum dingin. Dia tidak lagi memiliki keraguan saat ini, dan dia mempercepat langkahnya dan melarikan diri. Kepala Liang Shan meledak. Dia pikir dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka Wei Hong akan mengampuni nyawanya. Belum lagi mengapa Wei Hong mengampuni nyawanya, Liang Shan hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu melaporkan situasi di sini kepada sekte dengan jujur. Kakak senior Su Lang telah meninggal, kakak senior Zhao Peng juga telah meninggal, dan ketiga kakak senior lainnya semuanya telah meninggal. Liang Shan berlari dengan panik. Jika situasi seperti itu dilaporkan ke sekte, siapa yang tahu badai seperti apa yang akan ditimbulkannya? Para pemimpin puncak sekte Tianyi tidak akan peduli jika seseorang meninggal, apakah itu murid luar atau bahkan murid inti. Namun, orang yang meninggal kali ini dapat dikatakan sebagai murid sejati. Ini bukan hanya kerugian,
bahkan dapat dikatakan sebagai tantangan bagi martabat Sekte Tianyi. Semakin dia memikirkannya, semakin takut Liangshan. Dia menempuh perjalanan tanpa tidur selama 2 hari 2 malam, dan akhirnya tiba di sekte tersebut. Dia tampak sedikit pucat, dan tersandung langsung ke gerbang gunung. Tanpa jeda, dia berlari menuju gerbang bagian dalam. Liangshan, mengapa kamu begitu panik? Begitu dia memasuki gerbang dalam, terdengar suara agung, lalu seorang pria parubaya berjalan ke Liangshan, menopang Liangshan, dan menatap Liangshan yang hampir kelelahan. Dia menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam tubuhnya, membuat Liangshan tampak sedikit lebih energik. Tetua ketiga, Liangshan menatap pria parubaya di depannya dan berteriak dengan sedikit rasa hormat. Apa yang sedang terjadi? Lelaki parubaya yang disebut tetua ketiga itu sedikit mengernyit saat melihat Liangshan dalam keadaan malu seperti itu, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tetua ketiga, Su Lang, dan Zhao Peng, serta 5 saudara senior lainnya, semuanya dibasmi oleh Wei Hong dari Sekte Yangshan. Su Lang melaporkan kepada tetua ketiga semua yang telah terjadi kata demi kata. Wajah Liang San sangat pucat saat ini. Tubuh tetua ketiga seperti gunung berapi. Meskipun belum meletus, aura mengerikan yang terpancar darinya membuat Su Lang benar-benar kehabisan napas. Kelima saudaramu terbasmi, bagaimana mungkin kau baik-baik saja, bagaimana kau bisa kembali? Tetua ketiga tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya tiba-tiba bersinar cemerlang, menatap Liangshan lekat-lekat, dengan mengandalkan auranya saja, dia memenjarakan Liangshan sepenuhnya, memberi Liangshan peringatan, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bereaksi, dan kekuatan jiwanya mengendalikan Liangshan dengan kuat, jadi jika Liangshan berbohong, dia akan dapat langsung merasakannya. Wah, Liangshan tidak tahu apa yang telah dikatakannya. Ketika ia sadar kembali, ia merasa sangat lemah dan pucat. Ia tiba-tiba terduduk di tanah. Namun, sebelum Liangshan sempat bereaksi, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan ia diangkat oleh tetua ketiga dengan satu tangan. Wei Hong, Sekte Yangshan. Tetua ketiga mengabaikan Liangshan dan bergumam dengan ekspresi sedikit acuh tak acuh di wajahnya. Seluruh sosoknya tampak merobek kekosongan dan dalam sekejap mata ia tiba di aula gerbang bagian dalam. Ia melemparkan Liangshan ke tanah dengan bantingan tiba-tiba dan membunyikan bel bundar di aula pada saat yang sama. Bel, sebuah jari menjentik, hanya mengeluarkan suara samar. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama, dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun di seluruh Sekte Tianyi akan dapat merasakan suara itu. Namun, dalam sekejap, beberapa sosok muncul di aula. Apa yang sedang terjadi? Tetua ketiga, mengapa kamu tiba-tiba membunyikan alarm? Ya, tetua ketiga, apa yang terjadi? Liangshan, bukankah kamu pergi berburu Feng Yunhe? Mengapa kamu ada di sini? Suara demi suara terdengar, dan semua orang menatap Liangshan dengan sedikit kebingungan. Masing-masing dari orang-orang ini memancarkan aura yang kuat, dan menatap tetua ketiga. Meskipun mereka penuh hormat, mereka tidak setakut Liangshan. Sebaliknya, mereka tidak mengalami perubahan psikologis apapun. Liangshan, ceritakan lagi situasinya. Tetua ketiga memandang ke arah lusinan orang paling menonjol di antara sekte dalam, tersenyum dingin, dan berkata kepada Liangshan. Jika Wei Hong mengerahkan para tetua, atau bahkan murid-murid top lainnya, maka Sekte Tianyi mereka tidak akan mampu kehilangan orang ini. Itulah sebabnya tetua ketiga akan mengerahkan murid-murid lainnya untuk datang. Wei Yin, ini namamu. Melihat yaksa terbang di depannya yang tampak persis seperti dirinya, dia benar-benar terbebas dari aura klan Evil. Tidak ada jejak kekejaman di matanya. Sebaliknya, dia menatap Wei Hong dengan mata yang murni, dan mulutnya berderit, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat didengar Wei Hong dengan jelas. Wei Hong, IQ-nya hanya seperti anak berusia 3 tahun. Karena semua aura dan naluri Evil dalam dirinya telah hilang, dia tidak bisa lagi berbicara. Kamu bisa mengajarinya di masa depan. Woof, woof. Akan sangat keren jika ada orang dengan tingkat kultivasi seni bela diri tingkat 2 yang mengikutimu. Seber melayang di udara, melambaikan cakarnya dan berteriak keras. Ketiga kepala guk-guk itu tampak sedikit bersemangat. Tidak bisakah 2 yaksa terbang lainnya dibersihkan dari aura Evil-nya? Wei Hong sedikit mengernyit, tanpa ekspresi senang sedikit pun, dan bertanya balik dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin. Meskipun air neraka secara alami dapat menahan Evil, mustahil untuk membersihkan Evil. Lagi pula, aku masih layak bagi kedua yaksa terbang ini untuk mereproduksi Evil. Lagi pula, kali ini, kau harus memasuki medan perang Evil Sekte Yangshan lagi. Tanpa berpikir panjang, Saibo langsung menolak. Menurutnya, Wei Yin yang sudah melenyapkan aura Evil,
tidak bisa mengandalkan melahap esensi dan darah untuk meningkatkan kekuatannya. Karena alasan inilah dua yaksa terbang lainnya menjadi sangat penting. Baiklah, aku harus segera memperbaiki Sulang dan yang lainnya. Kau bisa berdiskusi dengan Wei Yin. Setelah Seber selesai berbicara, dia kembali ke Mutiara Pluto dan merasakannya sedikit. Di Mutiara Pluto, Sulang dan keempat orang lainnya dikendalikan dengan kuat oleh kolom air yang tak terlihat. Namun, mereka tidak kehilangan akal sehat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah seekor guk-guk yang mengikat mereka, ekspresi mereka sedikit ganas dan marah. Wei Hong, kau sudah mati. Beraninya Sekte Yang Shenmu bersekongkol dengan ibel jahat ini. Bahkan jika kakak senior Hualongmu tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkanmu. Meskipun Sulang tidak tahu di mana dia berada, dia tahu bahwa Wei Hong pasti telah mengikatnya, jadi dia berteriak keras. Hehe, beraninya kau mengatakan bahwa pamanmu adalah ibel. Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu apa itu ibel. Saibo menatap Sulang, dan nada dingin dalam kata-katanya seakan datang dari neraka. Kemudian, dia melihat tangannya menari dengan ringan, dan dengan tarikan ringan, kelima tangannya terikat dari sungai di bawah, aliran air mengalir deras ke langit. Di Pearl of Hades, Seber adalah raja yang mutlak. Kasihan, Sulang dan empat lainnya. Di Suspended Domain, mereka semua jenius, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar ditundukkan oleh Seber. Pada saat ini, air neraka menyelimuti mereka dan menggerogoti mereka. Di sisi lain, dua yaksa terbang melayang di udara, dengan kegembiraan di wajah mereka, melahap darah kelima orang itu. Sulang dan keempat lainnya melolong dengan menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat suara itu semakin mengecil, dua yaksa terbang di samping menjadi semakin bersemangat. Jelas, esensi darah dari kelima orang ini sudah cukup untuk membuat mereka meningkat lagi. Wei Hong tidak memperhatikan situasi di Pearl of Pluto. Pada saat ini, dia duduk bersila. Kultivasinya telah sepenuhnya pulih ke tingkat ke-9 Martial Sect. Selain itu, Wei Hong punya firasat bahwa akan ada tanda-tanda terobosan. Setelah membuka matanya, dia melihat Wei Yin, yang waspada dan dalam kondisi siap tempur, dan senyum muncul di wajahnya. Dengan preman bebas dengan keterampilan militer seperti itu, dia mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh domain Xuankong. Berdecit, berderit. Melihat Wei Hong terbangun, dia hanya melihat mata Wei Yin berbinar gembira, dan dia menjerit. Dia sudah terhubung dengan pikiran Wei Yin sejak lama, jadi dia secara alami dapat mendengar bahwa apa yang Wei Yin katakan adalah maksud dari gurunya. Namun, Wei Hong memikirkannya dan mengoreksi dirinya sendiri. Mereka berkomunikasi langsung dengan jiwa, dan akhirnya, setelah menghabiskan banyak upaya selama 1 jam, ketika Wei Hong mendengar Wei Yin memanggil saudara dengan suara yang agak tidak jelas, dia juga menunjukkan ekspresi puas, dan kemudian melarikan diri. Sekte Tianyi pasti sudah menerima berita itu sekarang. Mereka tentu tidak akan menyangka bahwa aku akan langsung pergi ke sekte mereka. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiaoye sekarang, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Wei Hong menginjak cahaya pelangi dan tiba-tiba merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Xiaoye. Karena takut, seluruh tubuh Wei Hong mulai bergetar tak terkendali, dan aura pembasmi melonjak di tubuhnya. Sekte Tianyi, jika Xiaoye benar-benar dalam masalah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wei Hong meraung dalam hatinya dan mempercepat langkahnya lagi. Di Pearl of Pluto, Seber duduk di kursi di aula dengan ekspresi acuh tak acuh. Sulang dan keempat lainnya telah menjadi sangat lemah, wajah mereka sepucat darah, dan mereka bahkan tidak bisa mengaum. Namun, aura kedua Flying Yaksa lainnya menjadi semakin ganas dan menakutkan. Semua darah dan esensi yang bercampur dengan pengalaman seni bela diri yang mengerikan tersedot ke dalam mulut kedua Flying Yaksa. Para tetua Sekte Tianyiku pasti tidak akan membiarkanmu, ibel jahat, pergi. Sulang merasa bahwa hanya kurang dari 1/10 dari kultivasinya yang tersisa. Dia sangat lemah dan mengeluarkan raungan rendah, tetapi itu tidak ada gunanya. Jimat yang telah disuntikkan sekte ke dalam tubuh mereka sama sekali tidak dapat digunakan. Dapat dikatakan bahwa Sulang saat ini tidak dapat hidup atau mati. Desir, mendengar perkataan Sulang, Seber sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia mencakar lagi dengan lembut, dan aliran air mengikuti cakar guk-guknya dan mengenai tubuh Sulang langsung seperti anak panah air. Namun, hanya ada lubang kecil di tubuh Sulang. Namun kemudian, Sulang mengeluarkan serangkaian jeritan yang memilukan. Ah! Jeritan yang menyayat hati keluar dari mulut Sulang, dan Cyber Doghead bersikap acuh tak acuh.
Dia menyaksikan dengan dingin saat seluruh tubuh Sulang terkorosi dengan kecepatan yang semakin cepat, dan setiap bagian dagingnya dimakan oleh Flying Yaksa. Situasi keempat orang lainnya tidak jauh lebih baik. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi kelima orang ini akan tersedot sepenuhnya. Dan Cyber tampak sedikit bersemangat, karena selama kelima orang ini dicerna sepenuhnya, kekuatan Feitian Yaksa pasti akan meningkat lagi. Tetua ketiga, saya pernah mendengar tentang Wei Hong. Seorang pemuda tenang berpakaian biru melangkah keluar, wajahnya sedingin es yang tidak mencair selama 1000 tahun. Ia menatap tetua ketiga dan berbicara dengan ringan. Wu Lai, pernahkah kamu mendengarnya? Tetua ketiga menatap pemuda tenang berbaju biru itu, mengernyit sedikit, dan bertanya. Haha, tetua ketiga, kurasa kau lupa bahwa beberapa bulan yang lalu, ketika Hualong datang ke Sekte Tianyi untuk membahas sesuatu, dia pernah bercanda bahwa ada seorang anak di sekte mereka yang tidak tahu apa-apa tentang dunia dan malah berkata bahwa dia akan menantangnya dalam 3 tahun. Dia berbicara tentang Wei Hong. Pemuda berbaju biru, bernama Wu Lai, tersenyum tipis dan menceritakan kisah yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ya, sekarang setelah Wu Lai menyebutkan hal ini, aku jadi punya kesan. Wei Hong membasmi ketiga pangeran saat itu, dan sensasi yang ditimbulkannya tidak kecil. Pada saat ini, seorang pemuda lain juga melangkah maju dan berbicara. Saudara-saudara, sekarang setelah kalian menyebutkannya, aku jadi mengingatnya. Ya, benar, lebih dari setengah tahun yang lalu, dia tampaknya telah menerobos masuk ke Gunung Longwu. Mengikuti perkataan Wu Lai, orang-orang lainnya perlahan mengingat satu persatu. Mereka tidak menyangka bahwa sosok kecil yang dulu ditertawakan oleh Hua Long akan tumbuh hingga titik ini, dan bahkan berani bertindak liar di Sekte Tianyi. Tidak peduli siapa anak ini, aku memanggilmu ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu membasminya. Tidak peduli bagaimana sikap Sekte Yangshen, Wei Hong harus dibasmi. Dia berani datang ke wilayah Sekte Tianyi dan bertindak liar. Jika aku tidak membasminya dengan cara yang mengerikan, aku khawatir banyak orang akan berpikir bahwa Sekte Tianyi mudah diganggu. Tetua ketiga mengucapkan kata-kata ini, memancarkan niat membasmi yang kuat, dan berteriak dengan suara dingin. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke 10 orang yang hadir dan berkata lagi kalian bertindak sendiri-sendiri. Selama kalian dapat membawa kepala Wei Hong, siapapun yang menyelesaikan tugas, aku dapat langsung memberinya harta karun kelas atas. Wus, wus, wus. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu tetua ketiga mengatakan apapun lagi, dia melihat tidak ada seorang pun yang tersisa di seluruh aula, dan semua orang menuju keluar. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi dia merasa puas dengan semangat juang ini. Dia tidak berpikir bahwa Wei Hong sebanding dengan orang-orang ini. Melihat kembali ke Liangshan yang masih bingung, tetua ketiga tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan sebuah pil melayang di depan Liangshan. Dia berkata dengan tenang, setelah kamu meminum pil Xuanqi ini, kultivasimu akan meningkat dengan cepat. Baiklah, turunlah. Kali ini bukan salahmu. Kata-kata tetua ketiga membuat Liangshan sangat gembira. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain. Dia memegang pil di tangannya dan pergi. Setelah Liangshan pergi, hanya tetua ketiga yang tersisa di seluruh aula. Pada saat ini, sedikit rasa dingin melintas di sudut mulut tetua ketiga Huasan. Kali ini, kamu berutang budi padaku untuk Sekte Tianyi. Wei Hong tidak tahu bahwa Sekte Tianyi sebenarnya telah mengirim beberapa murid sejati untuk secara bersamaan melemparkan jaring untuk menangkapnya. Pada saat ini, setelah 2 hari 2 malam perjalanan, meskipun dia tidak tidur, dia masih melakukan perjalanan siang dan malam dan akhirnya tiba di depan sebuah kota besar di kaki Sekte Tianyi. Wei Hong tidak cukup bodoh untuk bergegas ke gerbang Tianyi untuk mencari Xiao Ye. Sebaliknya, dia datang ke sini untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Setelah memasuki kota, dia menemukan sebuah kedai dan memesan beberapa lauk pauk. Kemudian, Wei Hong mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Wei Hong dari Sekte Yangshen akan begitu berani. Ya, kali ini dia benar-benar akan mati. Ngomong-ngomong, selain kejadian ini, Ye Hongyu juga berhasil menembus level Wujun. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Wei Hong mengerutkan kening. 520.